Halo, selamat datang kembali di Teman Kamal, tempat ngobrol gue bareng teman-teman. Podcast yang selalu dinanti-nanti ya, di dunia nyata maupun dunia gaib. Oke, hari ini gue nggak akan opening yang terlalu wah banget, karena hari ini memang gue bikin podcastnya agak berbeda. Hari ini gue bakal bicara soal corona atau COVID-19 ya, karena berita kemarin terakhir juga orang yang dinyatakan positif itu udah lebih dari 2092 kalau nggak salah. Dan tapi ya ada peningkatannya juga lah. Orang yang dinyatakan sembuh juga 150 orang. Tapi juga ya korban yang meninggal dunia karena corona juga semakin bertambah. Tapi anyway, yang harus kalian tahu juga, sebetulnya memang pemerintah juga udah melakukan berbagai cara untuk menindaklanjuti, menanggulangi agar penyebaran ini memang tidak meluas ke seluruh wilayah seluruh Indonesia. Memang tidak mudah sih apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau itu tidak didukung oleh semua pihak, termasuk kita sebagai warga negara, orang yang hidup dan berkeliaran, yang kita punya kesempatan yang sama untuk tertular atau menularkan. Jadi buat teman-teman semua yang hari ini lagi dengerin podcastnya Teman Kamal, kalian harus sadar, kalian harus tahu bahwa kalian itu memiliki peran yang sangat amat penting untuk mendukung pemerintah dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena sebetulnya pemerintah itu juga dia nggak bisa kerja sendiri. Udah sepatutnya kita juga harus mendukung program kerja pemerintah untuk memberantas ini semua. Karena kan pasti yang di rumah juga udah pada boring. Kita udah diem di rumah udah berapa lama sih? Gua sendiri diem terus di rumah tuh ngerasa boring gitu loh. Udah pusing, kayak nyut-nyutan gitu kepala. Emang udah bener-bener gak betah aja sama sekali gitu. Dan pasti kalian pun merasakan itu gitu. Tapi sampai kapan sih gitu kita bakal terus kayak gini pandemi ini? Ya kita memang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, supaya Indonesia cepat dibebaskan, bumi pertiwi cepat pulih dari pandemi ini. Tapi itu juga yang harus kalian ketahui bahwa kenapa sih pemerintah itu nggak menjalankan program lockdown atau yang disebut karantina. Awalnya gue juga lebih setuju lockdown sih, lebih setuju karantina ya, gitu. Karena ada beberapa perbedaan sih dari sisi penanganan, tapi antara karantina dengan yang sekarang pembatasan sosial berskala besar itu gitu. Yang pada akhirnya memang kalau misalnya ternyata tidak bisa ditangani terus dan mengalami puncaknya, itu kan akan menggunakan darurat sipil ya. Tapi ternyata memang kalau misalnya dilihat-lihat nih, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, tapi juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Menurut gua tuh adalah sebetulnya kenapa memang tidak diambil nama karantina, karena masyarakat Indonesia itu shock gitu. Masyarakat Indonesia itu benar-benar selalu panikan gitu. Ya kalau misalnya kayak lu kan, kalau misalnya ngelihat cowok lu gitu jalan sama cewek yang lain kan, lu juga suka panik gitu. Nah masyarakat Indonesia juga kayak gitu sih. Jadi emang dia tuh gampang panikan. Kalau misalnya dikata lockdown atau kata karantina, otomatis kan bakal ada kepanikan di masyarakat, bakal chaos dan sebagainya. Makanya dinamainnya adalah pembatasan sosial berskala besar. Tapi diimbangi juga dengan kebijakan-kebijakan yang memang itu membantu masyarakat menengah ke bawah, seperti tarif dasar listrik untuk yang 450 kVA itu kan gratis, terus yang 900 kVA dia diskon 50% gitu. Terus juga soal cicilan motor, terus kemudian kebijakan-kebijakan lain deh pokoknya yang emang itu bener-bener supaya si masyarakat menengah ke bawah itu mereka nggak
terbebani gitu dengan kondisi yang saat ini terjadi. Hanya memang ya itu belum maksimal dirasakan sih oleh masyarakat, karena termasuk orang-orang yang ada di sekitar gue juga ngerasa ya belum mendapatkan manfaat dari itu, karena memang mungkin proses harus dari pusat ke daerah ke provinsi dulu baru ke kota dan sebagainya. Tapi dari semua itu gue sih berharap emang lu pada semua yang lagi ada di rumah, siapapun itu, ya kalian ngeh terhadap wabah ini, karena emang bener-bener amat sangat berbahaya banget gitu. Dan gue mau dari semua hal yang dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian yang proses yang sudah berjalan sampai dengan hari ini, gue cuman mau bilang bahwa hari ini bukan tenaga medis lagi, tapi kita semua adalah garda terdepan melawan virus corona. Gue pengen kita sharing aja sih sebenarnya. Kenapa? Karena kemarin-kemarin sih awal-awal banget tuh ya, banyak banget campaign atau berita yang memang menjelaskan atau diberitakan gitu kalau misalnya memang dokter, perawat, tenaga medis itu adalah garda terdepan untuk melawan corona. Tapi setelah gue pikir-pikir, dan gue nggak tahu apakah kalian setuju atau enggak, makin kesini kok orang yang kena virus corona tuh makin nambah gitu. Terus kemudian orang yang meninggalnya banyak, bahkan dokter pun dan perawat pun kan ada yang gugur ya di medan pertempuran lah. Karena menurut gua pihak yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk melawan corona itu bukan tenaga medis, dokter dan sebagainya. Gua bukan tidak mengapresiasi ya, sekali lagi. Tapi yang harus orang-orang tahu dan lu semua tahu adalah bahwa yang menjadi garda terdepan untuk melawan corona itu ya kita semua gitu. Kita semua yang bernyawa, yang punya otak, yang pada saat pembagian otak itu dipakai gitu, kayak gitu. Jadi nih gue pengen coba kasih ilustrasi aja, terlepas apakah ilustrasi gue ini itu masuk akal atau enggak, tapi gue bakal bicara soal kesurupan. Ya lu semua pada tahu lah ya apa itu kesurupan dan gimana itu kesurupan. Tapi gue berharap lu dengerin podcast gue sampai terakhir. Dan coba deh lu simak baik-baik, atau misalnya nanti lu mau komen, boleh komen nanti di Instagramnya teman Kamal, atau misalnya di platform yang lain, ada YouTube, ada Anchor, itu lu tinggal komen aja, Spotify ya kan. Nah lu tinggal komen aja apakah lu setuju sama gue atau enggak. Oke. Ilustrasinya kayak begini. Orang dikatakan kesurupan. Lu semua tahu orang yang kesurupan dong gitu ya. Orang itu bakal dibilang lu kesurupan ya. Kalau misalnya orang itu pasti udah dimasukin dong, entah itu sama kunti kayak, entah itu sama genderuwo kayak, bodo amat ya. Yang penting orang itu ya dia udah kesurupan karena dia udah kerasukan gitu. Nah, kalau misalnya orang itu udah kerasukan, pasti kan kita bakal bawa orang itu ke orang pinter dong, atau misalnya ke ustadz, atau misalnya yang non muslim ke pendeta dan sebagainya. Nah pertanyaannya dari gue adalah, sebetulnya siapa sih pihak yang menjadi garda terdepan, orang pertama yang harusnya dia bisa ngelawan supaya dia tuh gak kerasukan? Ya orang yang mau kerasukan dong gitu loh. Ya kita semua jawabannya, karena kita semua kan adalah pihak yang memiliki kesempatan yang sama untuk kerasukan dan menyebabkan orang lain kerasukan. Ya maksudnya contoh dalam beberapa kasus sih ada kan ya kerasukan massal di sekolah gitu. Gue nggak tahu sih kenapa setan bisa berjamaah kayak gitu. Cuman ya itu gitu. Jadi yang bisa ngelawan supaya si setan itu nggak masuk ke dalam tubuh kita, ya diri kita sendiri gitu. Nah terus si ustadz ini itu ustadz atau orang pintar gitu ya, itu bukan garda terdepan tapi garda terakhir untuk menyembuhkan gitu loh. Jadi kita kerasukan dulu baru ketemu ustadz dong. Kecuali kalau misalnya maksudnya gini, orang nggak mungkin tiba-tiba datang ke ustadz kalau misalnya dia nggak kerasukan, kecuali kalau misalnya dia mau konsultasi gitu-gitu, dia mau tobat, itu kan dalam kondisi waras ya. Ini kan dalam kondisi yang tidak sehat gitu. Orang kesurupan dulu
baru diantar ke ustadz. Kayak gitu kan. Nah, terus gimana resepnya supaya kita itu nggak kerasukan? Ya iman gitu, kita punya iman. Jadi ya maksudnya setiap orang itu pasti kan punya iman dong. Nah iman ini itu adalah kunci kekuatan supaya orang itu nggak kerasukan gitu. Kalau misalnya imannya kuat, itu kemungkinan buat kerasukan, buat kemasukan ya supaya nggak kesurupan gitu, itu kemungkinannya kecil gitu. Gue nggak mengatakan tidak mungkin tidak kerasukan ya, tapi kemungkinan untuk kerasukannya itu kecil. Nah, terus gimana cara untuk meningkatkan, menguatkan iman? Ya lu ibadah gitu, sesuai dengan keyakinan lo gitu. Lo yang muslim ya lu sholat, yang non muslim ya lu ke gereja kayak, ke wihara kayak apa segala macam gitu. Lo lebih dekat dengan Tuhan dan sebagainya. Menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu kan meningkatkan iman gitu. Sehingga lu, setan-setan juga pada kabur sih, karena ya lu punya kekuatan yang teguh terhadap agama lo gitu. Nah terus sangkut pautnya dengan si corona ini apa? Emang dari sisi kasusnya beda gitu, tapi dari sisi prosesnya sama. Kenapa sama? Gini gue bakal masih lanjut ya, jadi masih nyambung dengan yang barusan gitu. Jadi lu harus ingat-ingat apa omongan gue ya. Nah, orang akan dikatakan positif corona kalau misalnya orang tersebut udah dimasukin virus corona dong. Ya enggak sih? Entah itu dia mau bergejala atau enggak, yang penting itu corona udah ada di dalam tubuh. Iya kan? Maka orang yang udah positif corona itu pasti langsung kita bawa ke dokter, tenaga medis, atau misalnya siapalah gitu yang memang bertugas untuk menyelesaikan kasus ini yang udah positif ya gitu. Nah terus orang yang harusnya bukan bertanggung jawab sih sebenarnya. Orang yang memang harusnya benar-benar ada di garda terdepan untuk melawan corona ini siapa? Ya kita semua lah, kita sendiri, kita orang Indonesia, kita yang hidup di Indonesia, yang masih mondar-mandir kesana kesini, ya kita sendiri gitu. Kenapa? Karena kita semua punya kesempatan yang sama untuk tertular dan menularkan virus ini. Jadi dan kenapa gue berpikir pada akhirnya gue ngeh kalau misalnya ya bukan tenaga medis loh yang jadi garda terdepan itu. Gue ngeh itu ketika kok semakin banyak sih orang yang kena virus gitu. Bahkan dokter sekalipun, tenaga medis sekalipun itu bisa kena virus gitu. Meskipun dia udah pakai APD dan sebagainya. Dan itu terbukti banyaknya tenaga medis, dokter, perawat yang pada akhirnya gugur dalam menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, dokter itu bukan garda terdepan, tenaga medis itu bukan garda terdepan, mereka adalah garda terakhir yang tugasnya adalah menyembuhkan pasien yang positif, mengingatkan orang-orang yang dia udah jadi OPD, jadi PDP, dan mengingatkan kita semua nih yang masih negatif supaya ya kita menjaga diri kita supaya nggak tertular gitu. Nah, gimana caranya supaya kita itu nggak tertular? Ya kita harus punya imun. Kalau kita nggak mau kerasukan, kita harus punya iman. Kalau kita nggak mau kemasukan corona, ya kita harus punya imunitas tubuh gitu loh. Nah terus gimana caranya supaya imun kita kuat, supaya imun kita meningkat itu ya lu rajin olahraga, terus lu ya jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, terus ya lu jaga jarak, lu lakuin semua program, semua arahan dari pemerintah, physical distancing. Terus ya lu kalau misalnya mau keluar ya lu harus pakai hand sanitizer, terus pakai masker dan sebagainya. Menurut gua kalau misalnya setiap orang itu sadar akan hal itu, sadar bahwa kita semua punya tanggung jawab untuk menghentikan corona ini, kayaknya nggak perlu lama-lama deh kita diem di rumah gitu. Karena menurut gua ya, di rumah aja tanpa masyarakat tahu, tanpa lo semua tahu,
kalau misalnya lu semua itu punya peranan penting untuk menyelesaikan corona ini, ya sampai kapanpun ya akan kayak gini kondisinya gitu. Lu semua pasti kangen dong suasana kuliah, lu juga semua pasti kangen dong nongkrong, ya kan, bucin-bucin gitu di kosan sama pacar, ya kan. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Kalau misalnya lu mau ketemu, takutnya disangkanya dia corona gitu. Kenapa? Karena sekarang tuh udah bukan jadi standar gitu. Kalau misalnya panas itu adalah gejala corona, batuk, pilek apa segala macam itu adalah gejala corona. Itu udah nggak bukan jadi standar gitu loh. Kenapa? Karena hari ini banyak kok yang dia nggak punya gejala tapi dia positif gitu. Makanya orang yang nggak punya gejala terus kemudian dia positif, dia diusahakan untuk mengisolasi diri. Tapi kalau misalnya ternyata dia punya gejala terus kemudian dia positif, pastikan itu dirawat sama dokter ya. Pokoknya buat kalian semua nih yang emang pernah kontakan atau misalnya pernah berkerumunan, udahlah jangan berkerumunan dulu. Kalau emang ngerasa kalian itu ada beberapa gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19, ya tolonglah isolasi diri gitu. Maksudnya tugas kita semua masyarakat Indonesia sebenarnya sederhana banget sih. Menurut gue ya, tugas ya, gue bukan menyepelekan, gue bukan menyederhanakan, tapi dari sisi kewajiban kita hari ini adalah kita harus menjaga diri, menahan diri supaya imunitas kita tetap naik. Yang udah positif gimana caranya jadi negatif, yang udah punya gejala tapi masih negatif gimana caranya lu semua menjaga supaya lu gak jadi positif dan imun lu semua itu tetap terjaga dan tetap baik gitu loh. Terus kemudian kita yang negatif ya gimana caranya nggak jadi nggak jadi alat penyalur gitu. Lu tertular dan lu menularkan ke orang lain. Dan kenapa harus 14 hari diam di rumah? Ini sih menurut survei para ahli dan sebagainya dari kedokteran. Jadi kalau misalnya kita itu imunnya kuat dan corona udah ada di dalam tubuh, itu kita bakal perang tuh si imun kita sama si virus itu selama 14 hari. Makanya selama 14 hari itu kenapa kita gak boleh sentuhan sama orang, supaya si virus itu gak nyebar gitu loh. Karena gue baca berita sih, gue gak tahu bener atau enggak, di Belanda itu ada petugas kebersihan yang dia lagi ngebersihin gorong-gorong, tapi dia kena corona karena dia ngebersihin kotoran orang yang corona gitu. Nah, berarti kan si corona ini bisa menyebarkan bukan hanya dari elu batuk, terus kemudian si cairan batuknya itu kena nempel ke orang doang gitu loh, tapi dari semua yang dikeluarkan dari tubuh ini tuh keringat apa segala macam, ya berarti kan mengandung corona gitu. Nah, makanya kenapa harus jaga jarak, harus diem, harus isolasi diri gitu ya, bukan isolasi wilayah gitu, isolasi diri, lu sadar diri. Biasanya orang yang sadar diri tahu diri sih gitu. Jadi kalau misalnya lu semua sadar akan pentingnya itu, ya lu harus tahu diri. Kalau misalnya ya untuk jaga jarak dulu, atau misalnya ya kalau misalnya emang lu ngerasa bahwa satu perkumpulan itu enggak corona, ya setidaknya lu waspada deh, jaga-jaga gitu. Jangan sampai yang satu tertular, akhirnya 50 orang yang kumpul di situ jadi tertular. Makanya kenapa ada yang nikahan, ada yang kumpulan-kumpulan gitu, ya itu dibubarin gitu, karena itu buat mencegah supaya mata rantainya itu jadi terputus gitu. Kayak gitu sih. Jadi buat lo semua yang ada di rumah, kalau bisa setelah lo dengerin podcast gue ini, lo coba share ke keluarga lo, ke teman-teman lo gitu, bahwa kalian di rumah aja itu gak cukup kalau misalnya kalian gak ngelakuin hal yang itu terbaik buat diri kalian dan buat lingkungan kalian. Minimal kalian campaign soal bahwa virus corona ini bakal berakhir kalau misalnya itu semua tergantung kita gitu. Nah, kalian tuh coba deh share itu ke keluarga lo, ke teman-teman lo, ya tetangga lo yang paling deket deh gitu. Kalau misalnya satu orang di setiap satu rumah itu melakukan campaign yang sama terhadap orang-orang terdekat, kayaknya Indonesia besok lusa itu bakal kembali normal. Jadi gak perlu yang berlama-lama kayak gini gitu. Jujur aja gue kangen kampus, gue kangen situasi gue nongkrong, ngobrol sama orang, dan mungkin itu pun dirasain sama lu semua gitu. Jadi gue tetap berdoa semoga Indonesia baik-baik aja, nggak ada puncak corona Indonesia, karena kan beberapa
media itu juga memberitakan tentang corona itu akan berada pada puncaknya di akhir April nanti gitu. Sekitar antara tanggal 27, 28, 29-an lah, gue lupa beritanya. Tapi gue baca itu dengan rasa sadar gue baca berita itu. Tapi kalau misalnya hari ini dan seminggu kemudian lu semua mengkampanyekan bahwa kita semua loh yang harusnya sadar untuk tidak menyebarkan corona ini, dan kita sadar bahwa kita punya peran penting untuk stop corona ini dan memutus mata rantai si corona ini, maka yang namanya puncak pandemi di Indonesia itu nggak akan ada gitu. Jadi ya gue pesen sama lo semua, lo tetap safety, lo coba ngobrol sama lingkungan lo semua, lo share sama teman-teman lo semua kalau misalnya emang peran kita semua itu penting gitu. Tugas kita adalah melawan corona. Tugas dokter dan tenaga medis adalah menyembuhkan pasien corona dan memikirkan bagaimana caranya supaya orang yang sudah positif itu tidak terjangkit kembali. Dan tugas pemerintah adalah menstabilkan dan menurunkan tingkat corona dengan segala kebijakannya, terutama bagi orang-orang yang menengah ke bawah. Kita punya tugas masing-masing, semua adalah garda terdepan. Kita semua garda terdepan. Ingat ya, sekali lagi gue bilang, kita semua adalah garda terdepan. Nggak ada tenaga medis dan lain sebagainya yang garda terdepan. Kenapa? Karena corona ini menyerang imun tubuh, bukan menyerang profesi, bukan menyerang jabatan. Gitu. Jadi setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti punya imun dan punya kesempatan yang sama untuk diserang oleh virus ini. Jadi gue harap lo semua udah paham, lo semua udah ngerti tugas lo ngapain. Dan kalau misalnya udah ngerti, lo bakal jaga diri. Setelah lo jaga diri, lo juga bakal bersihkan diri lo dari lingkungan lo. Dan ya lo juga bakal share gitu sama orang-orang sekitar bahwa emang kita semua yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pandemi ini. Ya mungkin minggu depan kita akan kembali normal. Semoga lo semua akan sadar soal itu. Itu aja sih yang mau gue share. Jadi teman Kamal untuk podcast kali ini agak-agak serius sih sebenarnya ya. Karena gue prihatin sih gitu ngelihat kondisi hari ini kayak gimana. Gue sih pengennya emang cepet selesai, serius dah. Gue pengen mantap-mantap, tau gak? Ya lu semua juga pasti pengen kayak gitu kan. Oke, jadi buat kalian semua yang pengen komen, yang pengen share, boleh nanti kalian komen di Instagramnya teman Kamal, atau enggak di YouTube, di Anchor, di Spotify yang teman Kamal juga kalian bisa share. Atau misalnya kalian mau share soal gue udah ngelakuin ini loh, gue udah ikut gerakan ini untuk melawan pandemi corona ini gitu. Jadi lo bisa share, lo bisa masuk DM-nya teman Kamal, lo bisa share semua di situ. Nanti gue bakal bacain di podcast yang selanjutnya. Oke ya. Jadi gue harap lo bisa share podcast gue ini ke teman-teman yang lain, ke keluarga lo, supaya kita semua sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan pandemi corona ini. Sampai di sini aja teman Kamal. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.